Selamat pagi Bu Ros dan selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Baik, pada hari kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi alat permainan edukatif sebagai media pembelajaran. Kami dari kelompok 5, saya Gradiana Talan dengan NRP 161301913 dan teman saya Laurin Virginia, NRP 161301909. Next, Laurin. Nah, apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama adalah pengertian alat permainan edukatif. Ada beberapa pendapat menurut para ahli. Yang pertama, APE merupakan alat permainan yang dirancang secara sengaja dan dikhususkan untuk kepentingan pendidikan. Nah, ini menurut salah satu para ahli yang bernama Meike dalam Zaman dan kawan-kawan pada tahun 2005. Yang kedua, alat permainan edukatif merupakan salah satu sarana atau peralatan yang digunakan dalam bermain dan memiliki nilai pendidikan atau edukatif yang dapat mengembangkan kemampuan anak yang dikemukakan Depdiknas, Dirjen PAUD, Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2007. Jadi, di sini para ahli mau menyampaikan bahwa alat permainan edukatif itu merupakan permainan yang sengaja dirancang dan dikhususkan untuk kepentingan pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Next. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pengertian media pembelajaran. Dalam meningkatkan kegiatan belajar mengajar di lembaga sekolah, perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menggunakan media pembelajaran bagi anak usia dini. Ini adalah menurut para ahli yang bernama Asnawir pada tahun 2002, yaitu dalam menggunakan media sebaiknya dipandang sebagai media sebagai bagian yang penting dan perlu ada dalam suatu sistem pengajaran dan tidak hanya sebagai alat bantu yang dapat digunakan sebagai tambahan dan dianggap perlu dan dapat dimanfaatkan bila perlu. Jadi media yang ditekankan yaitu media itu sangat penting untuk menyampaikan informasi dari guru kepada murid. Jadi dengan media, seorang guru itu akan lebih mudah untuk menyampaikan materi dan anak juga akan memahami apa yang akan disampaikan oleh guru. Yang kedua, media dipandang sebagai sumber belajar untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Jadi media itu dapat memecahkan masalah. Jadi
ketika guru menggunakan media, maka anak itu akan memahami apa yang akan disampaikan oleh guru. Yang ketiga adalah dalam menggunakan media perlu diorganisir secara sistematis dan guru perlu merancang dari rumah sehingga ketika di sekolah dapat menerapkan pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi media yang akan digunakan oleh guru itu sebaiknya tidak dipersiapkan pada saat guru akan mengajar, tetapi guru sebaiknya menyediakan media pada saat sebelum guru mengajar dan sudah mempersiapkan media yang akan digunakan ketika guru akan mengajar. Nah, media yang digunakan oleh guru itu bisa juga dengan membuat, ada juga yang membeli, kemudian ada juga media itu yang didapatkan hadiah atau berupa sumbangan dan lain-lain. Yang keempat, dapat memanfaatkan multimedia yang dapat membantu guru dalam memperlancar proses belajar mengajar. Nah, mengapa? Agar guru itu dapat memberikan stimulasi anak untuk belajar aktif. Jadi, materi yang diperlukan tidak hanya satu media, melainkan ada lebih dari satu media pembelajaran. Next. Menurut Mansur pada tahun 2008, dalam membuat media, guru juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip antara lain. Yang pertama, media pembelajaran yang digunakan dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak, dan sebagai media pembelajaran yang digunakan bisa secara berulang dengan tema dan subtema yang berbeda. Jadi media yang digunakan itu tentunya sangat penting juga bagi guru, dan dengan adanya media akan dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan seperti aspek kognitif, aspek bahasa, aspek sosial emosi, aspek NAM, dan aspek yang lainnya. Yang kedua, bahan yang digunakan sebaiknya mudah didapatkan atau berada di lingkungan sekitar lembaga PAUD dan murah atau bisa dibuat sendiri. Jadi media yang digunakan guru itu juga bisa dibuat, kemudian dibeli, dan juga bisa didapatkan di lingkungan sekitar lembaga PAUD. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak usia dini. Ini adalah salah satu syarat atau prinsip yang harus guru perhatikan dalam memberikan media kepada anak usia dini. Jadi media itu harus aman bagi anak usia dini. Yang keempat, dapat mengembangkan kreativitas anak. Tentu media dapat mengembangkan kreativitas anak. Misalnya dengan media balok. Nah, dengan media balok, anak dapat mengembangkan kreativitasnya. Mengapa? Karena anak diberikan kesempatan untuk bermain balok. Jadi anak itu lebih mengeksplorasi tentang balok. Misalnya anak membangun gedung yang tinggi. Next.
Media pembelajaran dapat digunakan secara kelompok, individual, maupun klasikal. Nah, ini merupakan beberapa model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. Bisa juga anak-anak itu menggunakan media itu secara kelompok, bisa juga secara individual, dan bisa juga secara klasikal. Jadi tergantung dari guru menyiapkan medianya itu seperti apa. Kemudian guru juga menerapkan model pembelajarannya. Yang berikut adalah media yang dibuat harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Media yang dibuat oleh guru tentu harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Misalnya media yang digunakan pada kelompok bermain tentu berbeda dengan media yang digunakan untuk TKA maupun TKB. Next. Ada beberapa hasil penelitian yang dapat mengemukakan bahwa dengan adanya media pembelajaran dapat memberikan dampak positif bagi anak. Hasil penelitian ini dikemukakan oleh Kemp dan Dayton dalam buku Azhar pada tahun 2014. Antara lain, yang pertama, dengan adanya pembelajaran yang lebih menarik perhatian anak. Nah, jadi dengan adanya media itu apa yang dilihat oleh anak itu akan lebih menarik minat anak dan menarik perhatian anak. Dan juga media yang digunakan dalam pembelajaran lebih menarik perhatian peserta didik. Misalnya, guru itu menggunakan media yang berwarna-warna dengan beragam dari media yang digunakan oleh guru. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jadi dengan media yang lebih menarik minat anak, menarik perhatiannya, jadi membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif. Jadi dalam mengikuti pembelajaran itu anak lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung karena adanya media yang dapat menarik perhatian anak. Yang ketiga, dengan adanya media, pelaksanaan pembelajaran akan lebih pendek dan singkat. Mengapa lebih pendek dan singkat? Karena dengan menggunakan media pembelajaran, guru itu tidak perlu menjelaskan terlalu panjang, karena guru hanya memperlihatkan media kepada anak-anak, kemudian menyampaikan materi atau informasi untuk anak itu mengerti dan memahami tentang materi yang akan disampaikan. Yang berikut dapat meningkatkan sikap positif anak dengan materi pembelajaran yang disampaikan melalui media. Jadi membuat sikap positif di sini anak itu aktif. Jadi anak itu lebih fokusnya itu kepada media, atau maksudnya lebih fokus itu kepada media dan penyampaian dari guru. Jadi dengan adanya media itu dapat mempermudah guru untuk menyampaikan materi. Next. Yang berikutnya, saya akan meneruskan penjelasan dari Kak Dian.
tentang manfaat media pembelajaran anak usia dini. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan memanfaatkan media pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, pesan dalam pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih jelas dan konkret. Nah, di sini anak usia dini tentu lebih pikirannya itu lebih konkret dan kurang dapat berpikir abstrak. Jadi dengan adanya media pembelajaran, hal itu dapat terrealisasikan dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan anak usia dini untuk menerima pembelajaran. Nah, di sini konkret tidak hanya dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan muka. Lalu yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Nah, misalnya objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan realitas gambar, film, atau juga model. Kejadian lain-lain. Objek yang terlalu kompleks dapat disajikan dengan model, diagram, dan lain-lain. Nah, contohnya di sini guru ingin menjelaskan tentang fenomena gunung meletus. Nah, itu kan fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi, guru dapat memutar video tentang gunung meletus tersebut agar anak-anak bisa mengerti dan bisa melihat kejadian gunung meletus tersebut tanpa harus langsung ke lokasinya. Lalu, meningkatkan sikap aktif dalam belajar. Nah, dengan adanya media pembelajaran, siswa atau anak didik dapat bersifat aktif karena dia muncul rasa ingin tahu dan juga rasa penasaran terhadap media yang dibawa oleh guru sehingga anak lebih bisa bersifat aktif di dalam kelas. Lalu berikutnya menimbulkan kegairahan dan motivasi dalam belajar. Nah, seperti yang dikatakan tadi, saat guru membawa media pembelajaran ke kelas, anak timbul kegairahan dan ingin tahu tersebut dan juga anak menjadi termotivasi dalam belajar. Jadi anak lebih bersemangat, anak lebih aktif juga di dalam kelas gitu. Lalu berikutnya memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan. Nah, di sini dengan adanya media pembelajaran, anak bisa langsung berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, anak bisa langsung terjun pada saat pembelajaran dan juga berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Nah, di sini siswa jadi lebih bisa belajar menurut kemampuannya. Jadi anak dapat memahami kemampuan dia itu ada di mana seperti itu. Lalu juga dapat memberikan pengalaman dan persepsi yang sama bagi siswa. Jadi di sini siswa dapat memiliki pengalaman yang baru pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Nah, lalu Kemp dan Dayton mengemukakan beberapa manfaat media pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar. Nah, di sini penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar dalam artian pesan pembelajaran dapat lebih tersampaikan dengan baik, lebih tersampaikan dengan baik dan juga lebih terrealisasikan dengan baik saat di kelas. Jadi, siswa dapat mengikuti pembelajaran lebih maksimal dibanding dengan tidak adanya media pembelajaran. Lalu, pembelajaran dapat lebih menarik. Nah, dengan adanya media pembelajaran dapat dikemas dengan lebih menarik, sehingga anak usia dini dapat lebih termotivasi dalam belajar dan juga lebih
tertarik dalam pembelajaran di kelas, sehingga sikap bosan itu cenderung terkurangi dalam anak usia dini. Lalu, pembelajaran menjadi interaktif dengan menerapkan teori belajar. Nah, di sini pembelajaran menjadi lebih interaktif dan juga menjadi lebih terstruktur dalam kelas dengan adanya teori belajar tersebut. Lalu, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Maksudnya adalah guru menjadi lebih dengan mudah menjelaskan pembelajaran yang ada di kelas karena adanya media pembelajaran tersebut. Jadi, guru tidak perlu bertele-tele dalam menjelaskan, sehingga guru dapat lebih mudah dalam menjelaskan pembelajaran karena adanya media pembelajaran tadi. Lalu, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Nah, di sini tentu kualitas pembelajaran yang tidak menggunakan media pembelajaran dan juga yang menggunakan media pembelajaran justru lebih menarik yang menggunakan media pembelajaran. Nah, jika ada sekolah dengan kasus misalnya, mereka keterbatasan media pembelajaran. Di sini tentu sekolah dapat menggunakan media pembelajaran yang mudah didapat, sehingga meskipun keadaannya sulit, sekolah dapat bisa memaksimalkan pembelajaran dengan adanya media pembelajaran, sehingga kualitas pembelajaran yang ada di sekolah tersebut menjadi lebih dapat ditingkatkan. Lalu, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Nah, di sini maksudnya proses pembelajaran itu dapat berlangsung kapan saja dan di mana saja. Contohnya misalnya tidak harus di sekolah. Contohnya sekolah sedang di lingkungan misalnya di kebun binatang, di taman atau di sebagainya. Nah, namun karena adanya media pembelajaran, di sini siswa menjadi tetap bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan dapat menangkap maksud dari pembelajaran tersebut dengan baik karena adanya media pembelajaran itu tadi. Lalu, sikap positif siswa terhadap materi pelajaran dan proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Nah, sikap positif siswa terhadap materi pelajaran dan proses pembelajaran dapat ditingkatkan di sini maksudnya siswa menjadi lebih aktif, menjadi lebih rasa ingin tahunya muncul. Dengan adanya media pembelajaran tersebut, siswa menjadi lebih ingin tahu dan lebih motivasi untuk belajar, sehingga yang tadinya siswa mungkin memiliki rasa bosan itu dapat dihindari. Dengan adanya media pembelajaran ini, siswa menjadi lebih semangat, lebih menarik lagi perhatian untuk dia dapat belajar di kelas gitu. Lalu peranan guru ke arah yang positif pula. Nah, di sini guru juga dalam mengkondisikan pembelajaran di kelas, guru dapat lebih mudah menjelaskan materi, lebih mudah mengkondisikan kelas dengan adanya media pembelajaran tersebut. Sehingga proses pembelajaran di kelas pun juga dapat terkondisikan ke arah yang lebih positif. Berikutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran yang umumnya lazim dipakai di Indonesia dalam kegiatan pembelajaran, diantaranya ada media visual atau media grafis. Nah, media visual atau media grafis ini adalah media yang hanya dapat dilihat. Nah, media grafis termasuk media visual yang berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Nah, saluran yang digunakan menyangkut dengan indera penglihatan.
Jadi, media visual ini berkaitan dengan indera penglihatan. Lalu pada lembaga PAUD yang ada di daerah perkotaan yang memiliki kemampuan untuk mengadakan alat produksi ini tentu sangat menguntungkan. Mengapa? Karena pembelajaran bisa ditata lebih menarik perhatian dibanding dengan media yang tidak diproyeksikan. Namun, pada umumnya, lembaga PAUD yang berada di daerah-daerah tertentu, terutama di pedesaan, dapat menggunakan media visual lainnya yang dapat dijangkau dengan harga relatif murah dan dapat pula dengan cara membuatnya sendiri. Jadi, meskipun sekolah memiliki keterbatasannya itu ada di daerah kecil atau daerah pedesaan, sekolah juga dapat membuat dengan caranya sendiri. Seperti itu. Nah, ada beberapa contoh media grafis yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Di antaranya yaitu gambar atau foto. Gambar atau foto yang mempunyai sifat konkret dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan seperti tulang, daun, atau serangga, dan juga dapat memperjelas suatu masalah. Harganya murah, mudah didapat, dan mudah digunakan. Ada beberapa syarat gambar atau foto yang baik sehingga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Di antaranya yaitu autentik atau jujur dan sebenarnya. Lalu sederhana, ukurannya relatif, mengandung gerak atau perbuatan, dalam artian menunjukkan objek dalam aktivitas tertentu. Lalu, gambar atau foto karya siswa sendiri akan lebih baik, dan juga gambar hendaklah bagus dari sudut seni dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, tentu gambar atau foto yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat pembelajaran tersebut. Berikutnya ada sketsa. Sketsa atau gambar sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa dapat dibuat secara cepat saat guru menerangkan dengan tujuan mencapai inti yang ingin dibahas. Jadi pada saat guru menjelaskan suatu materi, guru juga bisa menggunakan sketsa dengan menggambarnya di papan tulis misalnya supaya anak lebih cepat menangkap maksud dari guru tersebut. Lalu ada kartun. Kartun yaitu suatu gambar interaktif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara cepat dan ringkas atau suatu sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tersebut. Nah, misalnya guru ingin menampilkan ilustrasi kejadian yang ingin guru tampilkan, guru bisa menggunakan dengan media kartun. Berikutnya yang kedua ada media audio. Media audio ini berkaitan dengan indera pendengaran. Nah, pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Nah, contohnya di sini yaitu ada radio, lalu ada laboratorium bahasa, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga ada media proyeksi dia atau audio visual. Nah, di sini media ini mempunyai persamaan dengan media grafis, dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Nah, perbedaannya adalah pada media grafis dapat berinteraksi secara langsung dengan pesan media bersangkutan. Sedangkan pada media proyeksi, dia terlebih dahulu harus diproyeksikan dengan proyektor agar dapat dilihat oleh sasaran. Nah, ada kalanya juga media ini disertai dengan rekaman audio, tetapi ada pula yang hanya visual saja. Beberapa contohnya yaitu seperti film pendek, video, game, simulasi, dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah media adalah segala sesuatu untuk menyalurkan pesan
yang bersumber dari pengirim pesan kepada penerima pesan dengan tujuan dapat merangsang pikiran, menarik minat anak dalam proses belajar. Media sebagai alat yang dapat memberikan manfaat untuk proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif dan dapat mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak. Nah, anak usia dini memerlukan media sebagai alat yang dapat menjelaskan materi agar dengan mudah bagi guru dalam menyampaikan pesan berupa materi dan diberikan kemudahan bagi anak dalam memahami penjelasan atau materi yang disampaikan oleh guru dengan menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan alat permainan edukatif, yaitu peralatan yang digunakan oleh anak dalam bermain mengikuti proses belajar mengajar. Peran guru sangat penting dalam mengelola media-media yang bervariasi sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan serta menarik minat anak. Berikutnya yaitu saran. Bagi guru mengikuti pelatihan yang dapat mengembangkan keterampilan sehingga dapat mengelola media yang tepat bagi anak dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Berikutnya yaitu bagi mahasiswa. Ini PAUD untuk memahami media sebagai alat yang dapat mempermudah pembelajaran di TK. Untuk itu, mahasiswa perlu belajar untuk mengetahui media yang cocok bagi anak, yang dapat menarik minat, serta media yang disesuaikan dengan kebutuhan anak, sehingga dapat mempersiapkan mahasiswa ketika menjadi pendidik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom diskusi. Terima kasih.